Ya, masih kembali lagi bersama saya Andri dan juga Om Fahmi di sini di Morning Zone. Oke, Zoners. Tadi kita sempat bahas tipis-tipis ya, Om ya, terkait soal ini penundaan pelantikan kepala daerah ya, gubernur dan wakil gubernur di Jakarta terutama nih. Betul. Nah, sekarang sudah bersama dengan kita dengan Zoom nih dengan Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Bang Brandon Susanto. Halo Bang. Iya, selamat pagi. Pagi Halo, Bang. selamat pagi. Lagi di jalan ini kayaknya nih. Iya, lagi di jalan nih. Waduh, mantap. Bang, izin minta waktu sebentar nih Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal ini nih, penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta nih Bang. Nah, ini gimana sih Bang ceritanya? Kenapa bisa ada penundaan? Jadi sebenarnya sudah ada schedule kan tanggal 6 dan 7 Februari Ya. sesuai dengan Perpres 80 tahun 2024 itu ditandatanganin waktu masih Presiden Joko Widodo ya tahun lalu bahwa semua hasil pilkada serentak akan dilantik itu tanggal 6 dan 7 Februari 2025 dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak ada tuntutan MK. Kedua, tidak ada 2 putaran khusus buat Jakarta. Dan yang ketiga, tidak ada force major. Iya. Tiga-tiganya kan nggak ada. Iya. Jadi DPRD DKI, ya itu kan amanah Perpres ya. Lalu kemudian ya tentu DPRD DKI mempersiapkan ke arah itu kan. Karena setelah di KPUD DKI ditetapkan, lalu kemudian di paripurna juga sudah diterima hasil KPUD, lalu kami menjadwalkan dalam rapat badan musyawarah jadwalnya. Nah itu tiba-tiba out of the sudden, ya tiba-tiba ada surat edaran, saya belum baca surat edarannya, katanya dari Mendagri bahwa itu ditunda. Iya. Saya bilang, loh, kenapa nggak ada penjelasan? Kan nggak bisa ya, Perpres Iya, Bang. ditunda oleh surat edaran menteri gitu. Tapi Kan Bang, nggak kalau bisa. izin Bang, saya potong Bang. Tapi kalau dari Mendagri Tito Karnavian, dia beralasan ditundanya pelantikan kepala daerah ini karena adanya keputusan muncul adanya pertimbangan keputusan dismisal dari Mahkamah Konstitusi nih Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Itu emang termasuk force major? Ya itu tidak termasuk tiga itu kan Bang. Tapi tiba-tiba Ya udah makanya kita ya saya berargumentasi dari aspek legalitas aja. Makanya saya bilang sama anggota dewan yang lain ya bahwa kita harus bukan karena apa ya, bukan karena yang pengusung PDI Perjuangan, tetapi Jakarta ini harus segera memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif. Itu kan pijakan yang sama Iya, dari betul. kita. Karena rakyat menunggu implementasi 91 triliun ini di tahun 2025 APBD itu bisa maksimal. Jadi alasannya jangan alasan administratif, tapi kita ada alasan yang lebih besar dari itu, yaitu alasan masyarakat Jakarta akan dirugikan dengan penundaan ini. Kita sama-sama tahu lah, kewenangan PJ gubernur itu di mana-mana ya terbatas pasti. Modal sosialnya betul. sedikit, ya kan? Iya. Modal politiknya sedikit, modal sosialnya sedikit. Jadi seremonial kebanyakan ini nggak akan bisa membuat berjalannya program-program kerakyatan, pembangunan, sosial, dan sebagainya. Iya. Nah, harus ada gubernur yang definitif untuk menggas itu gitu. Nah ini Januari udah lewat, ya kan? Iya. Kita mau masuk Februari mau dilantik penundaan. masih belum jelas tanggalnya Bang. Iya. Masih belum ada hilalnya. Iya. Tapi kemarin itu Komisi 2 udah rapat Bang sama Mendagri, termasuk dari KPU, Bawaslu, diputuskan bulan Februari Bang. Tapi tanggalnya sendiri belum ditentukan Bang. Ya, kemarin ada gosip juga. Kemarin ada gosip juga di tanggal 18 sampai 20. antara tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, itu gimana, Bang? Ya menurut saya substansinya apa dulu kan? Kan ada gini ya, saya terbiasa tertib pada aturan. Perpres itu dibuat tahun lalu untuk kita jalankan di tahun ini, kan begitu? Betul. Itulah pegangan aspek legalitas yang kita miliki dalam bertindakan gitu payung hukumnya. Nah, kalau tiba-tiba semuanya mengambil interpretasi masing-masing, ya kalau kayak sepak bola, ini dari sepak bola nasional turun ke tarkam nih.
Ya kan gitu. Ini antar kampung atau bagaimana kan begitu. Kan ada aturannya. Gitu. Aturan yang disepakati semua loh. Iya. Sebelum permainan dimulai kan begitu. Sehingga masyarakat jangan dirugikan kan begitu ada perpresnya. Kalau Nah, saya sih saya balikin lagi ke situ lah. Iya, iya. Nah, kalau dari PDIP sendiri seperti apa, Bang? Sama Responnya ya, dan terus kemudian strateginya kira-kira nih terkait soal ini. Khususnya Iya. Bang Anung sekarang kan Iya. Pramono Anung kan udah diganti namanya nih. Kalau kemarin kan dapat dari gelar kehormatan Betawi dari Iya, Majelis iya, Kom iya. Betawi. Bang Anung nama sekarang Bang. Nah Bang itu Anung gimana ya? tanggapannya Bang dari Bang Anung sendiri Bang? Iya. Nggak, langkah yang diambil PDIP, Bang, kira-kira, Bang, terkait soal ini kan tidak ada kejelasan ini jadinya nih. Kan dulu yang lucu yang soal nama nih. Oh, Kalau nama saya dulu. sih, namanya kan udah kejawa-jawaan namanya. Dan Iya. Mas Pramono ini kan Mas Pram udah orang udah tertanam lah. Kalau ada gelar ya nggak apa-apa. Kan itu Bang Poke yang ngasih ya. Kalau Iya Bang betul Poke Bang. Majelis Kom Betawi Bang. Iya, itu sebagai apresiasi lah. Tapi kayaknya lebih pas Mas Pram deh. Gitu. Oke, terus yang kalau perspektifnya PDI Perjuangan, ya saya rasa tetap sama ya. Walaupun kami sebagai fraksi yang tidak lagi mayoritas di Parlemen Kebon Sirih, kami berharap tentu semua kerja-kerja birokrasi dan legislasi itu berpijak pada aturan main Perpres yang ada. Iya. Gitu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Ya, kalau rapat itu ada topik utamanya lah, ada groundnya. Jangan kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini ya, kalau semuanya dibahas, kalau bisa tahun lalu dong bahasnya. Jangan ini udah mau dilaksanakan, ya kan? Udah mau Indonesia Raya loh, misalnya. Iya. Baru ini siapa yang meningkat cipta, siapa yang baca Pancasila, kan repot nih kalau kayak gini. Upacara ya kenegaraan dibuat diskusi di tengah-tengah sudah mau go on ya. Buat saya sih gitu ya, fraksi PDI Perjuangan sih menyesalkan lah kalau sampai harus ditunda dengan tanpa mengindahkan 3 poin dari Perpres 2024 kemarin. Siap. Bang, kalau ini sendiri nih, kalau dari fraksi PDIP sendiri, kira-kira ada lobby-lobby politika terkait soal ini, Bang? Oh pasti dong. Dari awal kita bukan hanya ini ya, kita kan dari awal sudah berusaha, kami 15 orang dari 106, ya berarti kita yang harus kerja lebih keras untuk meyakinkan teman-teman bahwa programnya Mas Pram dan Bang Dul ini untuk masyarakat Jakarta tanpa mengenal sekat-sekat partai politik yang ada gitu ya, pengusung maupun pendukung. Jadi yang dikerjakan itu adalah PDI Perjuangan, fraksinya di Parlemen Kebon Sirih ini menjadi juru bicara sekaligus yang menjadi lem perekat lah untuk semua kepentingan yang ada bagi rakyat Jakarta, sehingga tidak ada tuduhan miring misalnya ini hanya untuk kepentingan partai politik tertentu, nggak ada ya, kan kita transparan, kita buka, ini semuanya demi rakyat Jakarta. Nah itu tugas kami sedari awal sebelum terjadi huru-hara yang terkait ini ya, pelantikannya nggak jadi. Tapi memang benar-benar belum ada hilalnya nih, Bang? Belum ada ya, prediksi-prediksi kapan gitu kira-kira? Ya ada ya itu tadi pembicaraan 18-20 dan lain sebagainya. Ya tapi kita jangan berpijak sama yang nggak jelas, nanti tambah nggak jelas nih. Iya. Ya, kalau saya sih yang pasti-pasti aja lah gitu. Iya. Kalau bisa secepatnya gitu ya Bang ya, kalau bisa secepatnya, sesuai dengan peraturan ya. Karena ada urgensi apa untuk dirubah, kan harus ada sesuatu yang masuk akal ya. Iya. Karena ini kan manajemen kenegaraan. Bang, kalau 100 hari nanti kira-kira nih, Mas Pram berarti kita manggilnya ya, bukan Bang Anung ya. Mas Pram ya. Sama Bang Dul nih. Gitu. Bang Dul. Nah, kira-kira 100 hari ini apa langkah strategis yang akan dibuat atau dikerjakan oleh Jakarta gitu? Untuk Jakarta maksudnya? Ya yang pasti saya rasa sudah dibentuk tim transisi. Iya. Mungkin itu yang akan banyak mengerjakan detail-detail 100 hari mau ngapain, dan tentu saja setelah 100 hari ya. Tapi kalau yang dari
sikap pribadinya Mas Pram dan Bang Dul kan setelah dilantik dia akan langsung turun ke masyarakat untuk kembali mengurai janji-janji kampanye yang sempat diungkapkan pada saat 3 bulan mereka berkampanye. Nah ini yang mungkin akan menjadi penyelesaian utama ketika mereka keliling. Karena pada saat kampanye tentu tim pengarah sudah memberitahu kan, Pak ini ke lokasi ini karena problemnya nggak selesai-selesai. Atau ini ke lokasi ini untuk berkampanye. Jadi bukan untuk menarik suara aja pada saat kampanye. Tapi beliau betul-betul mempelajari belanja masalah di titik-titik yang nanti kalau beliau jadi gubernur bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan segera. Jadi saya rasa 2 hal itu ya yang sudah dikerjakan oleh Mas Pram. Yang pertama membentuk tim transisi, karena itu hubungannya dengan pemerintah daerah, birokrasi dan jajarannya, supaya nggak kaget. Yang kedua, Mas Pram udah bilang bahwa dia akan kembali ke tempat-tempat titik kampanye yang pernah didatengin untuk kembali mengurai permasalahan di sana. Bang, kalau 7 staf khusus yang akan dipilih oleh Mas Pram sendiri siapa Bang? Sudah ada nama-namanya Bang? Atau Abang udah ada bocorannya Bang? Apakah karena ada kejutan nih Bang, 7 orang ini Bang, sosok ini Bang? Karena kan menarik Bang, sebelumnya kan Mas Pram udah komunikasi dengan Anies sama Ahok nih Bang. Nah. Oh ya pasti dong. Beliau kan tidak ada berkali-kali mengedepankan itu ya. Iya. Nah ini terkait yang terkait pergeseran ya. Saya lihat Mas Pram agak berbeda dalam menyikapinya ya. Beliau lebih santai, dia kan selalu bilang pemerintah daerah akan tunduk pada semua keputusan pemerintah pusat ya dengan Mendagri gitu ya. Walaupun beliau pernah di jajaran kementerian juga kan, tapi beliau tahu aturan gitu. Tapi kan fraksi PDI Perjuangan gerah kan, nah, kita yang bersuara gitu terhadap pergeseran waktu pelantikan ini. Tapi kalau Mas Pram kan pendekatannya beda ya. Ini saya cuma highlight bahwa memang figurnya beda gitu. Kita nggak bisa samakan. Tapi PDI Perjuangan untuk urusan yang sangat substansi ya kita pasti akan bersuara walaupun Mas Pram nggak minta ya. Gitu. Nah kemudian untuk yang 7 orang saya nggak rasa nggak elok ya kalau diumumkan. Tapi saya yakin pasti waktunya akan diumumkan lah. Dan dia kan menjalin komunikasi berkali-kali udah bilang saya kan nggak ada masalah. Termasuk pada saya juga ya, Mas Brando nggak ada masalah. Dari mulai Pak Foke, Bang Yos, kemudian Pak Anies, Mas Jarod, Pak Ahok, ya kan? Bahkan sampai Pak Jokowi pun sebagai mantan gubernur, ya beliau berkomunikasi dengan sangat lancar dan meminta saran pertimbangan ya. Termasuk akhirnya apakah perlu membentuk TGUPP atau cukup staf khusus.